asal mula munculnya positivisme hukum. Dan selain itu, buku ini juga menjadi salah satu buku yang mencontohkan bagaimana filsafat analitis disampaikan gitu. Karena itu lalu namanya adalah analytical jurisprudence kan. Dan tentu Anda sudah membaca semua bagaimana dapat lalu merasakan atau mengetahui bagaimana filsafat analitis itu bekerja gitu. Jadi menguraikan konsep demi konsep, pertanyaan dijawab secara detail. Yang tradisi itu memang ada khususnya di filsafat di Eropa, terutama Eropa kontinental setelah masa filsafat hukum alam berkembang. Dan kalau Anda mengikuti beberapa karya-karya filsafat hukum yang lain pasca John Austin, terutama yang ada di dalam rumpun positivisme, Anda lalu bisa melihat bahwa perdebatan awal dimulai dari konsep yang disampaikan oleh John Austin tentang apa yang disebut sebagai hukum. Misalnya kalau Anda membaca, ya kalau yang paling banyak dibaca itu kan Kelsen, itu di bagian awalnya juga dimulai dari konsep yang disampaikan oleh John Austin, demikian pula H.L. Ahad maupun Joseph Ratz juga seperti itu. Dan dari buku John Austin ini katakanlah begitu, ini sebagai overview saja, kita lalu bisa melihat bahwa pada saat berbicara aliran positivisme hukum itu juga tidak berarti bahwa aspek moral, aspek hukum alam itu kemudian tidak disinggung sama sekali. Ada sesuatu yang terkait dengan hukum walaupun diakui bahwa itu bukan merupakan hukum positif kan gitu. Ada aspek divine law, ada aspek positif morality dan sebagainya. Nah, karena itu saya persilakan, saya tidak tahu nanti apakah bisa satu tatap muka atau butuh dua tatap muka. Tapi yang jelas Anda pasti sudah membaca, dan karena itu saya persilakan siapa yang mau menyampaikan tentang isi buku The Province of Jurisprudence ini. Secara sukarela saja, atau Anda sudah membagi sendiri ya silakan saja, tidak ada masalah gitu. Nanti bisa saling melengkapi. Silakan. Mohon izin Pak Ali. Yuk. Oke. Mohon izin mungkin saya yang akan menyampaikan pertama terkait isi buku Austin ini, dan mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman, dan kekurangan atau kesalahan mohon koreksi dari panjenengan. Bisa share screen ya Pak? Monggo. Kalau share screen bisa nggak langsung di situ? Saya coba. Oke. Jadi saya mencoba meresum intinya saja dari buku ini. Karena kita membaca buku yang setebal 400 halaman lebih ini dibagi dalam 6 chapter, atau di situ disebut kuliah 1 sampai dengan kuliah 6 ya, yang membahas tentang jurisprudence ini. Maka memang dalam buku itu dibahas sebagaimana metode memberikan kuliah, seperti memberikan kuliah, sehingga mungkin agak sukar bagi kita memahami dengan gamblang, sehingga ini mungkin masih sebatas pemahaman saya. Jadi mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Jadi ini saya sampaikan intinya saja. Jadi dalam buku ini sebenarnya yang dibahas dari ruang lingkup 6 kuliah itu adalah untuk membedakan hukum positif dengan objek yang lain yang mirip ya dengan
hukum positif itu. Jadi tujuan utama untuk menentukan bagaimana wilayah jurisprudence menurut Austin ini ya. Jadi di sini dilakukan dengan dua cara, yaitu menentukan hukum yang merupakan hukum yang sebenarnya atau loss properly so called, dan hukum yang tidak sebenarnya atau loss improperly so called. Di buku itu disebutkan demikian ya. Yang kemudian yang kedua, menentukan karakter masing-masing dari 4 jenis hukum yang dibahas dalam buku ini, yaitu hukum Tuhan, hukum positif, kemudian juga terkait dengan moralitas positif ya, kemudian hukum hasil metafora dan analogi. Sehingga kita bisa membedakan hukum yang sebenarnya dengan hukum yang tidak sebenarnya, dan kemudian menentukan bagaimana positivisme menurut Austin ini. Jadi dalam menentukan hakikat hukum yang sebenarnya atau properly so called, ini ada beberapa hal yang dibahas dalam buku tersebut, bahwa setiap hukum itu adalah sebuah perintah atau command ya. Jadi perintah ini merupakan sebuah keinginan atau kehendak, desire yang dari makhluk yang berakal yang dilakukan atau ditanggung oleh makhluk yang berakal lainnya. Merupakan, jadi ada suatu kejahatan yang akan diberikan dari pihak yang pertama untuk ditimpahkan kepada pihak yang kedua jika pihak kedua ini tidak memenuhi keinginan atau desire dari yang memberikan perintah tadi ya. Jadi dalam hal ini ada pemberi perintah yang mempunyai suatu keinginan. Apabila keinginan itu tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan suatu sanksi. Di sini disebut kejahatan dalam buku ini ya. Akan ditimpakan suatu kejahatan kepada yang diperintah. Bisa disebut evil atau kita sebut sanksi ya, disebut sanksi dalam hal ini. Jadi perintah ini menimbulkan suatu kewajiban, di mana kewajiban itu harus dipatuhi. Jadi menimbulkan suatu kepatuhan, obedience ya, yang entah karena apapun yang diperintah itu, ataukah dia itu karena takut atau tidak, dia harus mematuhi perintah dari yang memberikan perintah, sehingga kalau tidak mematuhi akan diberikan suatu kejahatan atau sanksi, akan menimbulkan sanksi. Jadi di sini perintah dan kewajiban ini sifatnya korelatif. Jika suatu perintah tidak ditaati, dalam hal ini kewajiban yang harus dilaksanakan itu dilanggar, maka akan menimbulkan suatu sanksi atau sanction yang timbul ya dari ketidakpatuhan atau obedience tersebut. Jadi dalam hal ini ada 3 hal ya yang tidak terpisahkan. Ada perintah, ada kewajiban, dan ada sanksi. Jadi hukum dan perintah ini dikatakan berjalan dari atasan dan untuk mengikat atau mewajibkan bawahan. Jadi ini ada korelatif yang sifatnya superior dan inferior. Nah, ini sudah ya tadi. Jadi di sini korelatif antara superior dan inferior tadi bisa kita katakan bahwa di sini ada superioritas ya, yaitu kekuatan yang bisa memaksakan adanya kepatuhan dengan sebuah keinginan ya yang dikehendaki tadi. Jadi ada hubungan korelasi antara superior dan inferior. Jadi dalam hal ini ada suatu kekuasaan yang sifatnya itu disebut oleh Austin. Jadi jurisprudence dalam hal ini kan suatu yang dimaksud adalah hukum positif ya. Jadi perintah dalam hal ini bukan semua perintah yang dimaksud, tapi ada suatu perintah yang sifatnya umum, yang ada korelasi dalam hubungannya dengan superior dan inferior. Ada perintah dari suatu kekuasaan yang sifatnya berdaulat atau sovereign. Nah, ini ada beberapa proposisi yang di situ ya, yang disebutkan untuk membatasi apa yang disebut
perintah-perintah itu, bahwa hukum itu adalah suatu perintah. Jadi harus dibedakan dengan yang bukan perintah. Sehingga misalnya yang bukan perintah dalam hal ini hukum manusia yang disebut moralitas positif yang tidak memiliki karakter imperatif, kemudian hukum yang merupakan hasil metafora, tindakan legislatif untuk menjelaskan hukum positif, kemudian hukum untuk mencabut hukum atau untuk melepaskan suatu kewajiban, dan hukum yang tidak sempurna. Di bukunya ini dijelaskan lebih lanjut dengan suatu cerita ya. Kemudian yang kedua, menentukan karakter masing-masing dari 4 jenis hukum tadi, yaitu hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan atau God of Law atau Divine Law di sini merupakan hukum yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Jadi memang hukum ini juga mengandung suatu perintah dari Tuhan kepada manusia ya. Juga ada mengandung sanksi juga, atau yang dalam agama kita disebut ada menimbulkan suatu dosa ya, atau merupakan rasa sakit yang mungkin akan dialami di dunia ataupun di akhirat nanti. Jadi hukum Tuhan ini ada yang disampaikan melalui wahyu yang tidak terungkap atau diam-diam. Jadi ini kalau dari kuliah 1 itu banyak dijelaskan tentang hukum yang sebenarnya tadi, kemudian di bab kedua, di kuliah kedua banyak dijelaskan tentang bagaimana hukum Tuhan itu, kemudian di bab 3 dan 4 itu terkait hubungannya dengan teori utilitas ya, mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman. Jadi berdasarkan teori utilitas, sebagian perintah Tuhan itu adalah aturan karena mendatangkan suatu kebahagiaan umum. Jadi sejauh hukum Tuhan tersebut dinyatakan dengan jelas dan tidak dapat disangkal, kita terikat untuk menuntun perilaku kita berdasarkan arti yang jelas dari ketentuan tersebut. Sejauh hukum tersebut tidak diungkapkan, maka harus menggunakan panduan lain, yaitu kemungkinan pengaruh dari perilaku kita pada kebahagiaan atau kebaikan umum. Jadi hukum Tuhan ini merupakan suatu moralitas sebenarnya, tapi bukan moralitas positif ya. Kemudian hukum positif. Jadi yang dimaksud hukum positif ini adalah hukum yang dibuat oleh manusia sebagai superior politik dalam melaksanakan perintah yang diberikan oleh petinggi-petinggi politik yang disertai sanksi. Jadi memenuhi tadi yang saya sampaikan apa yang dimaksud dengan hukum sebenarnya ya, atau laws properly so-called. Dalam hal ini termasuk di dalamnya hukum Tuhan dan hukum positif ini. Jadi hukum positif ini harus dibuat oleh suatu sovereign, yaitu kekuasaan yang berdaulat. Jika dibuat oleh manusia tetapi bukan oleh sovereign, meskipun memenuhi karakteristik perintah, itu bukan merupakan hukum positif. Di sini saya tulis apa itu sovereign ya. Jadi dari buku ini sebenarnya dijelaskan lebih lanjut tentang konsep kedaulatan, itu di buku ke-6 dibahas, di kuliah ke-6 itu dibahas dengan tuntas tentang kedaulatan yang merupakan yang ini dijelaskan ya, bahwa di sini akan ada suatu kedaulatan, yaitu suatu kekuasaan yang bisa membuat suatu hukum, kekuasaan tertinggi yang sifatnya itu tidak pemilik kuasa, dalam hal ini tidak tunduk pada pihak yang ada dalam suatu hierarki sosial ya, yang dalam kekuasaan dalam hubungan superior inferior tadi. Jadi sifat kekuasaannya ini tidak terbatas dan tidak terbagi. Dan di kuliah ke-6 ini juga akan dikaitkan dengan bahwa kedaulatan ini tidak terpisahkan dengan masyarakat politik yang independen. Kemudian berbicara tentang moralitas positif, jadi di buku ke-5 ini dijelaskan tentang moralitas positif ya. Jadi merupakan hukum yang dibuat oleh manusia tapi tidak sebagai petinggi politik. Jadi tidak dibuat oleh sovereign tadi, sehingga
bukan merupakan hukum yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini misalnya kalau menurut Agustin salah satu contohnya itu hukum internasional karena dibuat atas kesepakatan-kesepakatan yang tidak mempunyai kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk membuat suatu hukum positif. Nah, kemudian hukum hasil metafora dalam hal ini disebut juga hukum alamnya atau hukum alam ya. Misalnya kalau bisa kita contohkan hukum alam ini setiap manusia pasti mati, itu salah satunya. Kemudian hukum ini tidak termasuk atau tidak terkait dengan moralitas positif. Dan yang terakhir kemudian hukum hasil analogi yang merupakan hukum hasil dari pendapat umum, misalnya bagaimana cara seseorang berpakaian dengan baik, sehingga apabila tidak memenuhi cara-cara yang diatur dengan baik, ini termasuk dalam suatu hal yang melanggar moralitas positif. Jadi moralitas positif ini bisa timbul dari hukum hasil analogi dan juga hukum buatan manusia yang tidak dibuat oleh sovereign. Jadi kalau saya simpulkan itu tabelnya seperti ini. Jadi Austin ini membagi hukum menjadi dua. Bu Sofi di apa namanya? Dipercepat ya Pak? Bukan di apa screen show. Diperbesar Bu. Full screen. Oh, ini di Full screen, full screen. ya. Bisa ya. N. Bentar, saya kembalikan. Nah, ini. Jadi hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Jadi hukum yang sebenarnya itu ada dua, dalam hal ini hukum Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Dan hukum yang dibuat oleh manusia ini ada dua, yaitu hukum yang merupakan produk hukum negara yang dibuat oleh sovereign tadi, ada kekuasaan yang berdaulat. Nah, yang dalam hal ini merupakan hukum positif dan yang hukum yang dibuat manusia, tetapi bukan dibuat oleh sovereign, yaitu produk, bisa kita katakan suatu produk non negara ya, misalnya hukum adat, hukum agama dan sebagainya. Kemudian hukum yang tidak sebenarnya itu hukum hasil analogi dan hukum hasil metafora. Dalam hal ini di tabel yang tadi saya jelaskan, yang merupakan moralitas positif itu bisa hukum hasil analogi, bisa berasal dari hukum hasil analogi dan bisa berasal dari hukum buatan manusia yang merupakan produk hukum non negara. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan intinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon masukan dari teman-teman dan tambahan serta koreksi dari Pak Ali. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada tambahan? Mohon izin Pak Ali, mungkin saya dulu. Apa yang disampaikan oleh Bu Sofi barusan itu sudah menggambarkan secara garis besar keseluruhan inti dari bukunya John Austin, The Province of Jurisprudence Determined. Tetapi yang harus ditekankan adalah ada beberapa titik kunci dalam memahami bukunya John Austin. Yang pertama, minimal saya menemukan 5 kata kunci pokok. Ada sovereign, atau yang berkuasa. Di sini sifatnya bisa indivisible, atau tidak bisa dibagi lagi, atau ultimate sovereign, bahwa tidak ada kedaulatan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, command, bahwa hukum yang dimaksud John Austin itu pasti perintah. Command itu. Perintah dari siapa? Perintah dari sovereign, dari penguasa.
Baru kata kunci yang ketiga adalah obedience atau kepatuhan. Kalau hukum sudah ditetapkan oleh penguasa, merupakan perintah, maka harus patuh. Sehingga di situ timbul yang namanya dati atau kewajiban. Apabila kewajiban itu dilanggar, maka harus diberikan sanksi. Bahasanya John Austin itu untuk ditakut-takuti atau evil. Sehingga kalau perintah sudah ditetapkan oleh penguasa, maka harus dipatuhi. Kalau tidak dilaksanakan, akan menimbulkan sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua, titik tekannya adalah positivisme Austin atau legal positivism Austin itu memisahkan moral dan hukum. Bagaimana hukum dan bagaimana hukum yang seharusnya itu pertanyaan moral. Ini menurut Austin. Sehingga menurut Austin, perintah dari penguasa, command itu adalah hukum. Selama belum termasuk perintah dari penguasa, maka dia belum punya sanksi, itu bukan hukum. Sehingga ada dalam tulisannya John Austin itu, law is command in the sovereign. Hukum itu merupakan perintah dari penguasa. Austin ini juga dikenal dengan sebutan common theory, merujuk pada penjabatnya Jeremy Bentham, meskipun ada beberapa perbedaan dengan pendahulunya. John Austin dalam bukunya ini hendak mencari dan menemukan fondasi hukum yang nyata, real, dan perintah itu adalah jawabannya. Seperti yang dijelaskan oleh slide-nya Bu Sofi, bahwa hukum menurut Austin itu dibagi menjadi dua, law properly so-called, hukum yang sebenarnya hukum. Kalau saya bacanya itu hukum yang tepat, ternyata dicari dari berbagai literatur, hukum yang sebenarnya hukum. Yang kedua, law improperly so-called, hukum yang bukan sebenarnya hukum. Nah, ini gambarnya yang digambarkan oleh Bu Sofi. Ini ada di buku halaman 51-52 di lecture di kuliah 5 dan 6 ini. Di halaman 300 berapa ini catatan saya. Hukum yang sebenarnya hukum itu memang dibagi dua, law of the good and a human law. Bahwa hukum Tuhan, laws of good itu hukum yang sebenarnya, tapi bukan merupakan hukum positif, karena sifatnya yang transidental. Karena hukum alam itu biasanya refleksi moral, etika, dan keadilan. Sedangkan human law, ini juga terbagi dua. Ada produk hukum negara seperti yang digambarkan Bu Sofi, ada produk hukum non-negara. Produk hukum negara ini yang ditetapkan oleh penguasa intinya, itulah hukum positif menurut John Austin. Legal positivism Austin ini juga melahirkan dua pandangan yang menurut saya masih dipakai hingga saat ini. Yang pertama, mengenai positivism substantif. John Austin melalui common teorinya, melalui teori bidahnya, ini menghasilkan positivism substantif. Sedangkan yang kedua adalah positivism metodologis. John Austin memberikan petunjuk atau guidance bagi para ilmuwan hukum untuk mengetahui tentang batas-batas dari ilmu hukum itu sendiri. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Ali. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Silakan. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Pak Ali, mohon izin ingin menambahkan sedikit atau ingin berkomentar saja berkaitan dengan apa yang menjadi, terutama yang menjadi kegelisahan saya. Terus yang kedua menjadi suatu pertentangan lah kalau bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau kita berbicara tentang positivismenya hukum analitisnya John Austin ini, tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam juga Bu Sofi berkaitan dengan
hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Di mana kalau kita meruntut terhadap sejarahnya, khususnya pada lektur 1 itu atau kuliah pertama itu, di situ dijelaskan tentang hukum alam itu sendiri, meskipun pada kenyataannya Austin ini tidak menganggap bahwa istilahnya mengembangkan atau tidak memakai hukum alam itu, atau bisa dikatakan juga John Austin itu bisa dikatakan terilhami dari hukum Tuhan itu sendiri, meskipun dia tidak memakai hukum Tuhan itu sebagai hukum yang bisa diterapkan untuk masyarakat atau suatu negara itu sendiri. Nah, tapi saya teringat kalau kita membaca dalam Al-Quran, mohon maaf, itu innallaha la yughayyiru biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa perubahan itu Tuhan itu tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang bisa merubahnya. Mungkin bisa dikontekstualkan dengan semangat yang dilakukan oleh Austin ini, kemudian dia menganggap bahwa kalau suatu tatanan masyarakat yang sudah berkembang itu tidak bisa hanya didasarkan pada hukum-hukum Tuhan itu sendiri, maka harus ada suatu hukum yang bisa mengikat, yang bisa memberikan kewajiban sanksi terhadap masyarakat itu sendiri, sehingga dibangunlah sebuah konstruksi hukum positif itu sendiri. Yang kedua, dalam Al-Quran, sekali lagi mohon maaf, itu ada yang mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum itu bisa dijadikan sebagai bisa dijadikan sebagai interpretasi bahwa untuk melakukan sebuah perintah terhadap masyarakat, ya, maka dibutuhkanlah sebuah pemimpin, dan hasil apa yang diperintah oleh pemimpin itu adalah aturan. Itulah harus yang kita taati, mungkin seperti itu. Jadi bagi saya, kalau saya bisa bersikap emosional, mungkin apa yang dilakukan oleh John Austin ini terilhami gitu loh, meskipun saya tidak mengatakan bahwa itu bukan bagian dari Islam, tidak. Mungkin ada kesamaan spirit yang dimunculkan oleh John Austin itu untuk membuat sebuah aturan-aturan yang kemudian itu bisa diberlakukan di masyarakat. Meskipun di pemikiran John Austin itu sendiri tidak berlaku di Inggris, ya, karena di Inggris itu produk hukumnya itu tidak tertulis, ya, tapi berlaku di Indonesia. Sekali lagi, ini jangan-jangan spiritnya itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri, bahwa dalam tatanan masyarakat itu tidak harus stagnan, misal hukum alam atau hukum Tuhan itu sendiri. Tapi untuk memberlakukan hukum Tuhan itu diperlukan yang namanya hukum positif yang bisa mengatur terhadap masyarakat itu tuh masyarakat yang lebih baik, seperti itu. Mungkin cuman yang menjadi permasalahan adalah kan tadi dikatakan bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa, artinya ada orang yang berdaulat di situ. Kemudian Austin membedakan hukum itu dijauhkan dari hal yang baik maupun yang buruk. Artinya hukum itu dijauhkan dari nilai-nilai keadilan itu sendiri. Sehingga pemikiran John Austin itu meninggalkan yang namanya living law itu sendiri, gitu loh. Hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang berkembang dalam masyarakat. Karena bisa jadi hukum yang berkembang dalam masyarakat itu tidak terpositifikasikan, tidak diakomodir oleh orang yang berkuasa itu sendiri, sehingga ini yang menjadi gap, jarak di mana hukum is hukum dan keadilan adalah keadilan, sehingga hukum dan keadilan itu beda, seperti itu. Mungkin itu yang menjadi kegelisahan saya. Terus bagaimana hukum itu harus diberlakukan kalau tidak menyentuh terhadap ranah keadilan, seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ali. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan nih karena jam 10 ada ujian terbuka. Satu yang ya mungkin perlu dicatat, saya kok tidak pernah menemukan bahwa Austin itu menyatakan bahwa hukum itu harus dijauhkan dari keadilan. Gitu. Nggak tahu lagi kalau misalnya ada orang yang beropini begitu, maka ya Anda bisa lalu mencari di buku ini apakah memang betul ada pernyataan begitu. Tapi mungkin perlu pembahasan lebih lanjut dan ada beberapa hal yang kita khusus untuk mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh John Austin. Dan beberapa hal yang perlu didalami, saya harapkan bukan minggu depan. Kita kuliah lagi itu hari apa? Hari Kamis. Kamis. Kita perdalam lagi di hari Kamis. Gitu. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu tujuan utama dari buku ini yang merupakan disusun berdasarkan pada sistematika kuliah adalah untuk membedakan antara hukum yang sebenarnya atau dalam istilahnya adalah law properly dan law improperly. Gitu. Austin menyatakan bahwa yang disebut sebagai law properly itu kalau Anda memperhatikan betul-betul, itu tidak semata-mata apa yang disebut sebagai positive law. Ada bagian tertentu, atau bahkan mungkin sebagian besar dari divine law, itu adalah law properly. Kan seperti itu. Ada sebagian atau bagian tertentu dari positive morality, itu yang juga merupakan law properly. Apa sebetulnya argumentasinya? Kan begitu. Itu yang lalu diuraikan satu persatu. Untuk menentukan law properly dan law improperly, lalu dibuat kriteria. Kriteria itu apa yang lalu sering kita sebut sebagai definisi dari hukum. Bahwa hukum itu adalah perintah. Bagaimana bentuk perintah itu? Bagaimana perintah itu dibedakan dari kehendak. Jadi perintah itu merupakan spesies dari satu kehendak. Dan kalau berbicara law properly, berarti hukum itu adalah satu perintah yang dibuat oleh manusia untuk manusia, kan begitu, yang bersifat superior kepada inferior dalam satu komunitas politik. Nah, sebetulnya dari definisi tersebut lalu juga diuraikan satu pertanyaan misalnya, apakah setiap perintah yang dibuat oleh superior kepada inferior, penguasa terhadap yang dikuasai, pemerintah terhadap yang diperintah, itu dapat disebut sebagai hukum? Itu satu pertanyaan. Lalu dengan demikian kan berarti kita juga bisa menyatakan apakah setiap perintah yang diikuti dengan ancaman ketakutan atas satu penderitaan itu bisa disebut sebagai hukum, begitu saja. Atau sebetulnya ada kelas perintah yang lain dari perintah secara umum yang baru dapat didefinisikan sebagai hukum. Ya contohnya misalnya saya sebagai dosen superior memerintahkan Imam Sukadi misalnya untuk membeli nasi Padang, kalau tidak dapat nilai C. Apakah itu bisa dapat disebut sebagai hukum? Kalau tidak dapat, lalu apa kriteria dari perintah itu? Di dalam hukum itu ada juga sesuatu yang sifatnya bukan perintah. Perumusannya tidak menjadi perintah. Seperti yang disebut sebagai hak. Kan gitu.
sesuatu yang disebut sebagai hak. Yang lalu nanti memunculkan istilah permissive law. Permissive law itu lalu nanti juga memunculkan istilah permission. Gitu. Nah, bagaimana penjelasannya terkait hal ini? Dari apa yang disampaikan oleh John Austin. Itu bukan sesuatu yang belum dibahas, tapi sebelumnya kan sudah dibahas. Kemudian kalau kita menyatakan bahwa hukum itu adalah perintah yang dibuat oleh orang kepada orang yang bersifat superior kepada yang inferior. Nah, berdasarkan inilah lalu ada kategori tertentu yang itu sebetulnya perintah tapi tidak disebut sebagai hukum secara keseluruhan, namun dia bisa menjadi hukum. Apa yang disebut sebagai positive morality yang tadi disampaikan, salah satu contohnya adalah hukum internasional. Yang kalau dalam konteks nasional misalnya kita bisa menyebut saja adalah kebiasaan atau hukum adat. Kenapa disebut sebagai positive morality, bukan positive law? Ya karena ya dia memang dibuat oleh orang, gitu, tetapi tidak dibuat oleh yang superior kepada yang inferior. Nah, pada titik tertentu ternyata ini menurut Austin dapat menjadi hukum. Apa lalu argumentasinya atau kapan misalnya itu lalu dapat disebut sebagai positive law. Demikian pula pada saat kita membahas tentang ya hukum alam. Ini juga disebut sebagai law properly. Mengapa sampai bisa disebut sebagai law properly? Padahal itu hukum alam ini kan tidak dibuat oleh orang, misalnya. Apa penjelasan dari Austin? Ini nanti pasti terkait dengan bagaimana kita mengetahui hukum alam itu. Ada yang hukum alam yang terungkap, revealed, dan tidak terungkap. Apakah hukum alam itu hanya didasarkan pada kitab suci misalnya, dan sebagainya. Yang itu nanti lalu dapat diuraikan oleh Austin menurut teori utilitas, teori commons, dan sebagainya. Apa pandangan Austin tentang itu? Itu ya. Mohon itu dicari dan kemudian kita bahas hari Kamis yang akan datang. Jadi kita lebih detail untuk mengetahui argumentasinya. Terlepas Anda setuju atau tidak setuju, ya urusan Anda masing-masing, begitu boleh-boleh saja. Tapi yang penting kita mengetahui argumentasi sampai muncul dalil-dalil yang seperti itu. Sehingga kalaupun kita tidak setuju, ya argumentasi kita tepat, misalnya. Kan begitu. Jadi kita bukan tidak setuju terhadap statementnya, tetapi tidak setuju terhadap argumentasi yang mendasari dari statement tersebut. Baik, terima kasih. Sekian. Terima kasih, Bapak. Sampai ketemu hari Kamis, Pak. Kamis. Ya. Kamis. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.